Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu punya cara untuk mengirimku keluar dari alam Darkya. Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk mengirimku ke alam misteri surgawi? Yunce bertanya. Alam misteri surgawi. Ji Ruyan berkata dengan suara terkejut. Pak, mungkinkah Anda ingin pergi ke sana untuk mencari informasi atau menemukan sesuatu? Jika memungkinkan, bisakah Anda memberi tahu Ruyan terlebih dahulu? Poin terkuat dari Black Feather Merchant Guild adalah kemampuan pengumpulan informasinya. Mungkin, Ruyan mungkin bisa membantumu mendapatkannya tanpa harus pergi ke alam misteri surgawi yang jauh. Yunce sedikit ragu, sebelum berkata, saya ingin menemukan giok Buddha bintang 9 dan rumput kaisar abadi. Ekspresi terkejut muncul di wajah Ji Ruyan. Tapi hal yang Yunce temukan tak terduga adalah dia tidak langsung mengatakan apapun seperti, itu tidak mungkin, dan malah memberikan jawaban sebenarnya setelah terdiam beberapa saat. Ruyan akan mencoba menemukan dua hal langka itu tetapi peluang untuk benar-benar menemukannya hampir bisa diabaikan. Jika saya gagal mendapatkan hasil apapun, itu pasti merupakan pilihan terbaik untuk pergi ke alam misteri surgawi. Namun, karena Anda mencari hal-hal seperti itu, maka Anda tentu harus kembali dari sekte jiwa hitam dalam keadaan hidup. Ruyan masih berharap Tuan bisa lebih masuk akal dan memahami kapan harus mundur. Apakah alam misteri surgawi benar-benar tempat yang mistis? Yunce mengerutkan alisnya. Orang tua itu telah memberitahunya sebelumnya bahwa begitu dia tiba di alam misteri surgawi, dia pasti tidak akan kembali dengan kecewa selama dia memiliki batu yang cukup dalam. Misteri surga di alam misteri surgawi sama sekali tidak berlebihan, kata Ji Ruyan. Itu juga satu-satunya alam bintang yang sangat dihormati oleh semua alam raja. Jangan bilang padaku bahwa penduduknya benar-benar bisa melihat misteri surga. Yunce sedikit mengerutkan bibirnya. Beberapa prediksi besar yang dibuat dalam sejarah alam misteri surgawi semuanya menjadi kenyataan, kata Ji Ruyan. Apapun informasi yang dibutuhkan, selama tidak melanggar moral dan etika serta bersedia memberikan informasi, maka akan diperoleh hasil yang akurat dan tidak ada kesalahan. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar mereka memberikan informasi yang salah atau menyimpang dari kenyataan. Tuan harus tahu tentang konvensi dewa besar yang mengkhawatirkan seluruh alam dewa dan akan diadakan dalam 2 tahun. Alam misteri surgawi juga merupakan alasan di balik hal itu. Yunce sangat terkejut. Karena alam misteri surgawi. Mungkinkah itu karena prediksi yang dibuat oleh alam misteri surgawi? Tepat. Ji Ruyan perlahan mengangguk. Menurut apa yang diketahui Ruyan, alam misteri surgawi mengeluarkan prediksi 10 tahun yang lalu bahwa ada kemungkinan besar bencana besar menimpa wilayah ilahi timur atau bahkan seluruh alam dewa dalam waktu 30 tahun. Selain itu, bencana ini tampaknya membawa dampak kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keempat alam Raja Agung mulai melakukan persiapan sejak dini karena prediksi ini dan dengan demikian acara akbar tersebut direncanakan akan diadakan secara tiba-tiba. Selain itu, mekanisme konvensi ketuhanan yang mendalam akan sangat berbeda dari masa lalu. Tujuan utama dari acara ini adalah untuk memilih 1000 praktisi muda, dengan bakat terbaik di wilayah ilahi timur dan kemudian, menggunakan seluruh energi mutiara surga abadi untuk membantu mereka berkembang pesat, guna menghadapi bencana besar, itu mungkin akan terjadi di masa depan. Yunce, bagaimanapun, berkata dengan ekspresi tidak berubah, saya tidak pernah percaya pada sesuatu seperti misteri surga. Lebih jauh lagi, prediksi tersebut hanya menyebutkan kemungkinan. Sejujurnya, mereka hanya sengaja membuat bingung untuk memberikan jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Selain itu, aku tidak sempat mendengar tentang prediksi ini bahkan ketika aku tinggal di alam bintang tengah, tempat yang levelnya lebih tinggi dari alam Darkya.
jadi bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Dua kata bencana besar pasti akan menyebabkan kepanikan yang sangat besar di antara orang-orang dan oleh karena itu, prediksi tersebut perlu dirahasiakan, namun, konvensi dewa yang mendalam kali ini terlalu tidak biasa dan sebenarnya, setiap tempat memiliki tebakan yang tidak terlalu bagus, jauh dari prediksi awal. Meskipun persekutuan pedagang bulu hitam memiliki kekuatan yang kecil, jaringan intelijen kami sangat luas. Saat kita berhubungan dengan begitu banyak orang, kemampuan pengumpulan informasi dari guild kemungkinan besar lebih besar dari yang kamu kira. Selain itu, teori misteri surga terdengar murni khayalan bagi siapapun yang mendengarnya, tetapi begitu Anda pergi ke alam misteri surgawi, mungkin, itu akan mengubah sudut pandang Anda. Yunce mengangkat sudut alisnya dan berkata sambil mengangguk, baiklah kalau begitu. Aku harus merepotkanmu untuk menggunakan kemampuan pengumpulan informasi dari persekutuan pedagang bulu hitam untuk membantuku mencari giok Buddha bintang 9 ilahi dan rumput kaisar abadi. Jika Anda benar-benar berhasil mendapatkannya, saya pasti akan memberikan hadiah yang pantas sebagai imbalannya. Mengenai apakah saya bisa kembali hidup-hidup, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ruyan akan memberikan segalanya. Tentang hadiahnya, Ji Ruyan menggelengkan kepalanya, tidak perlu untuk itu. Ruyan akan beruntung bisa membantu. Yunce mengangkat pandangannya sedikit saat dia melirik sosok Ji Ruyan sekali lagi. Nada suaranya jelas menjadi sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Nona Ruyan, Anda sudah tahu bahwa saya berasal dari alam bawah, sendirian, dan orang yang tidak berarti. Karena aku tidak punya sarana untuk membantu persekutuan pedagang bulu hitam, mengapa kamu masih ingin membantuku? Ji Ruyan mengungkapkan senyuman tipis, karena itu adalah sekte jiwa hitam, keberadaan yang paling dibenci Ruyan, yang ingin ditangani oleh Tuan bahkan dengan risiko nyawa Anda. Selain itu, Ruyan juga sangat mengagumi sifat moral dan kebenaran Anda. Moral, adil. Yunce tertawa mengejek diri sendiri, sebelum terbang ke udara. Seperti yang ku bilang, aku melakukan ini karena aku berhutang, dan aku harus mengembalikannya bagaimanapun caranya. Pada saat suaranya memudar, sosok Yunce telah menghilang di balik tirai malam. Di sebelah timur kota Darkya, pegunungan berkelok-kelok dapat dilihat tanpa ujung yang terlihat, bahkan jika dilihat dari atas, di langit. Sejauh mata memandang, seluruh pegunungan dikelilingi kabut abu-abu gelap, yang membuatnya tampak sangat menakutkan. Raungan binatang buas terdengar dari tempat yang jauh, menyebabkan orang berjalan dengan takut-takut, ketakutan. Pegunungan jiwa hitam. Berdiri di depan pegunungan, Yunce bergumam pada dirinya sendiri. Sekte jiwa hitam tidak jauh dari kota Darkya. 1.500 km di sebelah timur kota Darkya, terdapat barisan pegunungan sepanjang 1.000 km, yang disebut pegunungan jiwa hitam. Lokasi sekte jiwa hitam ilahi berada tepat di luar pegunungan. Pegunungan jiwa hitam adalah tempat yang sangat berbahaya. Binatang buas berbahaya yang tak terhitung jumlahnya mengintai di sekitar sana dan terutama, kabut abu-abu yang sangat tebal menyebar ke seluruh pegunungan dari sore hingga pagi hari berikutnya. Bahkan para praktisi jalan ilahi yang mendalam akan memiliki penglihatan dan indera roh mereka yang sangat terbatas. Bagian barat pegunungan jiwa hitam dikunjungi oleh banyak praktisi sepanjang tahun untuk melatih diri atau mencari peluang. Namun, semua yang berani memasuki tempat ini adalah ahli, tanpa kecuali, dan praktisi biasa sama sekali tidak berani mendekati pegunungan ini. Bagian timur milik sekte jiwa hitam. Begitu seseorang dengan gegabah masuk ke sana dan diketahui oleh murid sekte jiwa hitam, mereka akan mengalami akhir yang sangat tragis. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mendekati bagian timur, diperlukan kehati-hatian yang ekstrim saat melakukan perjalanan melalui pegunungan. Ini adalah informasi yang diberikan kepadanya oleh Ji Ruyan tentang pegunungan jiwa hitam.
Di hadapan sekte jiwa hitam yang sangat besar, keberadaan Yun Ce bisa diabaikan seperti batu pecah di kaki gunung. Benar-benar mustahil baginya untuk berhadapan langsung dengannya, tapi dia juga memiliki hal-hal yang bisa dia andalkan dalam situasi seperti ini. Sekte jiwa hitam ilahi, bersiaplah untuk mengalami kemarahan orang yang tidak penting ini. Yun Ce menggertakkan giginya, sambil berkata dengan suara rendah. Yun Ce turun dari langit dan melangkah ke pegunungan jiwa hitam. Meskipun dia sangat membenci sekte tersebut, dia tahu kesulitan dan gawatnya hal yang dia rencanakan dan harus sangat berhati-hati dalam mencapai tujuannya. Sedikit kecerobohan bisa menyebabkan kehancurannya. Setidaknya, dia sekarang memiliki pemahaman kasar tentang lingkungan sekitar, sehingga dia bisa menggunakan pengetahuan itu untuk keuntungannya dalam situasi berbahaya dan melarikan diri. Karena saat itu siang hari, tidak ada kabut tebal yang terlihat di pegunungan jiwa hitam, tapi tepat setelah melangkah ke tempat itu, dia bisa dengan jelas merasakan perasaan menakutkan. Yun Ce berjalan langsung ke kedalaman pegunungan. Di sini, praktisi mendalam dengan aura berbeda dan berbagai jenis pakaian dapat dilihat di mana-mana. Seperti yang dikatakan Jiruyan, orang-orang yang berani memasuki pegunungan jiwa hitam bukanlah praktisi biasa. Tak satu pun dari orang-orang yang ditemui Yun Ce memiliki tingkat kultivasi lebih rendah dari alam jiwa ilahi. Dia kadang-kadang bahkan bertemu dengan para ahli alam kesengsaraan ilahi. Selain itu, semua orang ini memiliki teman dan bahkan ada yang membentuk kelompok besar. Dia tidak bertemu siapapun yang sendirian seperti dia. Meskipun dia masih berada di wilayah pinggiran pegunungan, binatang-binatang besar yang berkeliaran jauh lebih berkumpul daripada manusia. Setelah memperoleh Royal Wood Spirit Orb dari Helin, penglihatan, pendengaran, dan penciuman Yun Ce menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan nafas pepohonan dan tumbuhan. Selain itu, ia dapat menyebutkan nama dan ciri-ciri semua bunga, tumbuhan, dan pohon di bidang penglihatannya dengan akurasi tiada taraf, tanpa gagal mengenali satu hal pun. Menghindari aura binatang buas yang dalam, Yun Ce melihat ke lanskap sekitarnya, sambil menuju ke kedalaman pegunungan jiwa hitam dengan kecepatan tetap. Saat dia mendekat selangkah demi selangkah ke sekte jiwa hitam, sorot matanya juga berangsur-angsur berubah suram dan kejam. Tiba-tiba, sudut alisnya sedikit terangkat. Seekor ular bergaris hitam tiba-tiba melesat keluar dari celah pohon layu di sisi kanannya. Di saat yang sama, aura serupa lainnya dapat dirasakan dari sisi kiri, menunggu untuk melancarkan serangan di saat yang tepat. Yun Ce mengulurkan tangannya secepat kilat dan meraih ular bergaris hitam itu di tempat terlemah di tubuhnya. Sedikit energi yang sangat besar diludahkan dan organ dalamnya hancur karena guncangan. Pada saat yang sama, ular bergaris hitam kedua menerkam ke arah lehernya seperti kilat. Awasi punggungmu. Tidak lama setelah suara itu mencapai telinganya, sebuah pedang giok terbang dengan kecepatan sangat cepat dan menusuk ular bergaris hitam di udara, dengan ketepatan yang tak tertandingi. Setelah itu, pedang itu dengan indahnya berputar di udara dan terbang kembali, sambil memancarkan aura pedang yang dingin. Darah hitam tumpah dari ular bergaris hitam yang kini terbelah menjadi dua dan seketika mengubah semua rumput dan pepohonan yang bersentuhan dengannya menjadi hitam pekat, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Orang yang membunuh ular itu adalah seorang lelaki kecil dan kurus yang mengenakan jubah berwarna tinta. Yang menemaninya adalah seorang pria bertubuh besar dan tinggi yang mengenakan jubah serupa dan seorang wanita muda yang jelas jauh lebih muda dari dua lainnya. Dilihat dari auranya, pria kecil dan kurus yang menyelamatkan, dia memiliki tingkat kultivasi yang sedikit lebih tinggi darinya dan seharusnya berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga. Pria besar dan tinggi itu bahkan lebih kuat darinya dan pasti sudah mencapai alam jiwa ilahi tingkat kelima. Adapun wanita itu,
dia jelas dilindungi oleh kedua pria itu dan kekuatannya yang mendalam hanya berada di tahap tengah alam asal ilahi. Ketiganya jelas berasal dari sekte yang sama dan dari kelihatannya, mereka seharusnya berlatih ilmu pedang. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Saat mereka bertiga berjalan ke depan, pria kecil dan kurus itu berkata, itu adalah ular pembunuh hitam, makhluk terkenal di pegunungan jiwa hitam. Tidak hanya licik, ia juga sering berburu bersama sejenisnya. Selain itu, ia memiliki racun yang sangat beracun, yang menimbulkan bahaya nyata jika seseorang menabraknya. Yun Ce menganggukkan kepalanya. Dia menatap mereka sekilas, sambil berkata sambil sedikit tertawa, terima kasih atas bantuannya. Pria bertubuh besar dan tinggi itu mengerutkan alisnya. Jelas dia sangat tidak senang pada Yun Ce yang berterima kasih kepada mereka dengan cara seperti itu. Dia berkata sambil tersenyum tipis, jika adik laki-lakiku tidak membantumu sekarang, kamu akan mati saat ini dan bahkan mayatmu akan menjadi hitam seluruhnya. Anda sebaiknya memikirkan cara untuk membayar kami terlebih dahulu. Hehe, saudaraku, kakak laki-lakiku hanya bercanda denganmu. Pria kecil dan kurus itu segera membereskan semuanya. Saudaraku, kenapa kamu datang sendirian ke tempat seperti itu? Bagaimana kalau Anda bepergian bersama kami? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Terlalu berbahaya bagi seseorang untuk sendirian di sini. Iya, lebih baik ikut bersama kami, wanita itu juga langsung berkata. Penampilan Yun Ce memang luar biasa. Ditambah dengan aura mulianya yang mendominasi dan tidak jelas, dia membangkitkan perasaan baik di hati seorang wanita dengan sangat mudah. Dia berkata dengan cukup bangga, saya Gu Xiaolian dan ini adalah kakak senior dan kakak ketiga saya. Keduanya adalah orang-orang yang sangat berkuasa dan sangat terkenal, yang namanya pasti pernah Anda dengar. Pria bertubuh besar dan tinggi itu mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi bangga yang mencolok di wajahnya. Tidak dibutuhkan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Yun Ce tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berbalik untuk pergi. Heh, anak ini, pria besar dan tinggi itu dengan dingin mendengus dengan nada meremehkan. Kakak ketiga, berapa tingkat kultivasinya? Mungkinkah dia juga berada di alam jiwa ilahi? Gu Xiaolian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria kurus dan pendek itu menjawab, alam jiwa ilahi tingkat kedua. Oh, sangat kuat. Gu Xiaolian mengedipkan matanya. Lagi pula, menurutku dia seharusnya seumuran denganku, atau bahkan lebih muda. Bagaimana mungkin? Pria bertubuh besar dan tinggi itu mengerucutkan bibirnya. Bahkan sekte jiwa hitam ilahi tidak memiliki siapapun yang telah mencapai alam jiwa ilahi pada usia sekitar 30, jadi bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan seperti itu? Tapi, jika usianya di bawah 60, maka dia pasti disebut jenius. Sayangnya dia adalah seorang idiot yang berani datang ke pegunungan jiwa hitam sendirian. Ini mungkin pertama kalinya dia datang ke sini, karena dia sama sekali tidak hidup untuk datang ke sini untuk kedua kalinya. Kakak senior yang hebat. Gu Xiaolian melompat ketakutan dan segera berkata, jangan mengatakan hal seperti itu. Dia bisa mendengar kita. Terus, kakak senior yang hebat tersenyum dingin dengan jijik. Tidak peduli apakah dia mendengar kata-kataku atau tidak, aku tetap menyebutnya idiot. Saat mereka berbicara, dua pria kekar muncul di hadapan mereka, yang mengenakan jubah hitam serupa. Merasakan aura kedua pria berjubah hitam itu, keduanya merasakan getaran di hati mereka. Senyuman dingin di wajah pria bertubuh besar dan tinggi itu pun menghilang seketika. Tubuh kedua pria berjubah hitam itu melepaskan aura tahap akhir alam jiwa ilahi. Kedua pria berjubah hitam itu juga melihat mereka pada saat bersamaan. Langkah mereka segera melambat, setelah itu kedua pria itu bertukar pandang satu sama lain dan benar-benar mengubah arah yang mereka tuju. Mereka langsung berjalan menuju ketiganya,
dengan pandangan tertuju pada tubuh Gu Xiaolian. Saat dia merasakan tatapan mereka, pria kurus dan pendek itu berkata dengan suara panik, sepertinya mereka tidak memiliki niat baik. Ayo cepat pergi dari sini. Tunggu. Saat mereka berbalik, suara gemuruh terdengar di samping telinga mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka tidak lagi berani bertindak gegabah. Ketiganya perlahan berbalik dan pria kecil dan kurus itu memberi hormat. Yang rendah hati ini adalah Luo Mu dari Sekte Pedang Giok. Bolehkah saya bertanya nasihat apa yang kedua senior berikan kepada kita? Sekte Pedang Giok, apa-apaan itu? Orang berjubah hitam di sebelah kanan bertanya. Hahaha, sepertinya kita tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, itu bukan apa-apa di mata Sekte Jiwa Hitam kita. Kami hanya peduli pada hal-hal menyenangkan. Orang berjubah hitam di sebelah kiri tertawa liar. Sekte Jiwa Hitam, 4 kata ini membuat ketiga orang itu merasa sangat terkejut di dalam hati mereka. Pada saat itulah mereka akhirnya melihat bekas ular hitam di tubuh mereka. Pria bertubuh besar dan tinggi itu berkata dengan suara gemetar, jadi senior, sebenarnya berasal dari Sekte Jiwa Hitam. Apakah kedua senior itu memiliki beberapa instruksi untuk kita? Petunjuk. Huff. Wajah pria berjubah hitam di sebelah kanan tiba-tiba menjadi gelap. Kalian pasti punya nyali yang besar. Anda benar-benar berani masuk tanpa izin ke wilayah Sekte Jiwa Hitam kami. Mungkinkah Anda tidak tahu bahwa seluruh pegunungan Jiwa Hitam adalah domain Sekte kami? Tentang itu, pria kurus dan pendek itu berkata dengan bingung. Junior sama sekali tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Hanya, sejauh yang diketahui Junior, bagian timur Gunung Jiwa Hitam adalah milik Sekte Senior yang terhormat dan bukan bagian barat. Omong kosong, pria berjubah hitam itu berkata dengan suara marah. Karena disebut Gunung Jiwa Hitam, secara alami itu adalah milik Sekte Jiwa Hitam kami. Kalian tidak hanya masuk tanpa izin di wilayah kami, kalian bahkan berani bertengkar dengan kami, ya. Baiklah, lupakan saja. Sekte Jiwa Hitam kami adalah sekte yang berkuasa di alam Darkya, jadi kami diharapkan untuk bermurah hati. Kami tidak akan tunduk pada level kalian para junior yang bodoh. Ketiganya merasakan kegembiraan di hati mereka. Mereka baru saja hendak mengucapkan terima kasih ketika melihat orang itu mengarahkan jarinya ke arah Gu Xiaolian. Dia berkata dengan senyum menjijikkan dan cabul di wajahnya. Selama kami bisa bersenang-senang dengan gadis muda ini, kami akan membiarkan masa lalu berlalu dan memaafkan kejahatan Anda karena masuk tanpa izin di wilayah kami. Jika kami merasa cukup senang setelah bersenang-senang, kami mungkin akan memberimu hadiah yang besar, hahaha. Ekspresi kedua kakak laki-laki itu tiba-tiba berubah, sementara wajah Gu Xiaolian menjadi pucat pasi dalam sekejap. Dia tiba-tiba berada di belakang keduanya dan berkata dengan suara ketakutan dan gemetar, aku tidak mau. Kakak senior, pria kecil dan kurus itu mengepalkan tangannya. Seluruh tubuhnya menggigil saat dia menggunakan transmisi suara sambil mengertakkan gigi. Kakak senior, mereka bertindak terlalu jauh, mari kita hadapi mereka dengan sekuat tenaga. Mustahil, kamu mau mati. Pria bertubuh besar dan tinggi itu segera menjawab. Mereka dari Sekte Jiwa Hitam. Itu adalah Sekte Jiwa Hitam Ilahi. Selain itu, keduanya memiliki kekuatan yang sangat tinggi, jadi tidak mungkin mereka memiliki identitas rendah di Sekte Jiwa Hitam. Tidak peduli apa, kita tidak boleh impulsif. Kakak senior, selamatkan aku, kata Gu Xiaolian dengan nada memohon. Junior Sister Xiaolian, sudut alis Great Senior Brother bergerak-gerak. Mereka adalah senior dari Sekte Jiwa Hitam. Jadi kami hanya bisa membiarkan Anda melalui penderitaan ini. Kalau tidak, kita bertiga akan mati. Hebat, kakak senior, Gu Xiaolian langsung menjadi linglung. Wajahnya pucat pasi, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Hahaha,
menurutku kalian setidaknya bijaksana. Cepat pergi dari sini, atau kamu juga ingin ikut bersenang-senang. Tidak, tidak, kita akan segera tersesat dari sini, kita akan segera tersesat. Mendengar kata-kata tersesat, kakak senior Agung tidak hanya tidak merasa terhina, bahkan terdengar seperti datang dari surga kepadanya. Dia meraih pria kecil dan kurus itu, sambil dengan paksa menyeretnya mundur untuk meninggalkan tempat itu. Gu Xiaolian perlahan duduk lumpuh di tanah, dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Hahaha, kedua pria berjubah hitam itu tertawa liar di saat yang bersamaan. Cek, cek, sepasang wanita yang luar biasa. Kami berpikir mereka bisa menghibur kami lebih banyak lagi. Pada saat inilah tiba-tiba suara yang benar-benar tanpa emosi dan sedingin es terdengar di samping telinga mereka. Kalian berdua berasal dari Sekte Jiwa Hitam. Tanpa petunjuk atau peringatan apapun, suara ini muncul begitu saja, seolah-olah keluar dari celah spasial. Kedua anggota Sekte Jiwa berjubah hitam terkejut dan buru-buru berbalik. Mereka melihat Yunce berdiri hanya 2 kaki jauhnya, menatap mereka tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Karena kamu sudah menyajikan dirimu sendiri di piring perak, menurutku kamu benar-benar bodoh, seru kakak laki-laki senior yang dengan panik melarikan diri. Setelah melihat kekuatan mendalam Yunce, ketakutan anggota Sekte Jiwa kedua segera menghilang. Benar. Itu kakekmu dari Sekte Jiwa. Apakah kamu ingin datang memeluk paha kakek, RGGH? Itu adalah ledakan yang teredam tetapi meskipun teredam, suaranya meledak langsung ke dalam jiwa seseorang. Yunce melintas seperti bayangan hantu di depan mereka berdua dan memukul dada mereka masing-masing dengan tangannya. Dia melepaskan energinya yang dalam secara instan dan setelah itu segera menariknya kembali sebelum mengembalikan kedua tangannya ke samping. Dia berbalik dan dalam beberapa detik, menghilang dari pandangan mereka. Mata keduanya menonjol keluar. Saat Yunce menghilang, keduanya terjatuh seperti 2 papan kayu tak bernyawa. Tidak ada suara, tidak ada kejang. Yang ada hanya darah yang mengalir dari seluruh lubang mereka berkat organ dalam mereka yang sudah hancur total. Mata Gu Xiaolian terbuka lebar, menatap dengan bingung, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Jauh dari sana, di antara para pelarian, mereka berdua juga berhenti sejenak. Mereka kaku seperti patung batu dan wajah mereka seperti lembaran lilin, seolah-olah ada yang mencuri jiwa mereka. Yunce terus menuju ke timur. Setelah beberapa jarak, dia naik ke udara dan mulai melaju kencang saat dia mendekati tengah pegunungan. Tadi, tindakan kedua anggota Sekte Jiwa sudah jelas. Ditambah lagi ketakutan luar biasa yang ditunjukkan oleh ketiga anggota Sekte Pedang Giok sudah cukup untuk melihat sekte seperti apa Sekte Jiwa itu. Baik itu di alam dewa atau alam rendah, sebagai kekuatan absolut, seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup, yang lebih penting adalah mereka juga harus memiliki hati rakyatnya. 4 tempat suci besar di benua langit yang mendalam misalnya, kata tanah suci adalah keindahan yang dimaksudkan untuk menanamkan pemujaan di hati orang-orang dan bahkan sekte es Phoenix ilahi, kekuatan absolut dari alam Snow Song, tidak akan pernah menindas atau menindas orang yang tidak bersalah. Tapi Sekte Jiwa melakukan sebaliknya. Reaksi ketiga anggota Sekte Pedang Giok cukup menggambarkan kedudukan Sekte Jiwa yang kejam dan jahat di alam Darkya. Mereka bahkan tidak berani membalas sedikit pun, menunjukkan kekuatan Sekte Jiwa. Karena Sekte Jiwa memiliki pendukung di alam bela diri suci, ditambah dengan pengendalian persekutuan pedagang bulu hitam, mereka memegang rahasia sebagian besar sekte besar. Sekte besar lainnya tidak mempunyai suara dalam hal apapun dan bahkan jika mereka ingin marah karena alasan apapun, mereka tidak bisa, apalagi mengambil tindakan apapun. Yunce secara bertahap mempercepat. Rencana permainannya melawan Sekte Jiwa kurang lebih sudah terbentuk. Pada saat ini, dia melihat sosok kecil berwarna-warni berkilau di sudut matanya.
Tatapannya mulai mengikuti objek tersebut ke bawah dan setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia akhirnya mulai melambat juga. Itu adalah seorang gadis kecil yang sepertinya baru saja memasuki masa remaja. Dia tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Jika ada orang yang melihatnya, mereka tidak akan pernah mempercayai mata mereka. Dia tampak seperti ukiran batu giok yang sempurna. Alisnya berbentuk bulan sabit sempurna, matanya bersinar seperti bintang, bibirnya indah, dan setiap inci tubuhnya menyerupai patung batu giok yang menakjubkan. Tubuhnya kecil dan dia mengenakan rok warna-warni. 7 warna di roknya berbenturan dengan suasana abu-abu dan gelap di dunia ini. Saat angin gunung bertiup, roknya memperlihatkan sepasang paha putih seperti batu giok. Kakinya yang seputih salju dipasang secara kompak ke dalam sepasang sepatu berwarna seperti kaca. Sepatu itu sangat berwarna dan indah. Yunce tidak tahu terbuat dari bahan apa. Aura mendalamnya adalah kaisar alam mendalam. Mengingat usianya, ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, di alam yang sangat berbahaya ini, kekuatannya bisa dianggap sangat rendah sehingga menyedihkan. Terlebih lagi, dia sendirian. Sepertinya dia tidak punya orang yang menemaninya. Pada pandangan pertama tidak jelas apa yang dia lakukan di sini, tapi dia tidak terlihat ketakutan sedikit pun. Alis bulan sabit yang indah itu melengkung dengan lembut dan cara dia mengerucutkan bibirnya membuatnya tampak manis sekaligus lucu. Dia sangat cantik sehingga sulit bagi siapapun untuk mengalihkan pandangan darinya. Dia berjingkrak-jingkrak di dunia yang berbahaya ini, melompati langkah demi langkah saat dia berjalan, tidak peduli pada dunia. Dia tampak seperti sedang menikmati pemandangan. Rok warna-warninya yang menarik perhatian berkibar tertiup angin, seperti kupu-kupu cantik yang berterbangan di udara. Senyumannya sangat manis namun menyimpan pesona misterius dan menyihir di kedalamannya. Tatapan Yunce mengikuti gadis itu untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba mendapatkan kembali kejernihannya dan mengalihkan pandangan darinya. Seorang gadis di usia muda bisa memicu reaksi kuat dalam dirinya. Ini sendiri merupakan hal yang menakutkan. Gelombang demi gelombang melonjak dalam hati Yunce. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada orang lain selain Jasmine yang bisa memberinya perasaan seperti itu. Siapa sangka di dunia ini akan ada eksistensi serupa Jasmine, mirip saat pertama kali bertemu dengannya, gadis lain yang akan memberikan pengaruh besar pada jiwanya. Terlebih lagi, gadis ini lebih muda dibandingkan saat pertama kali bertemu Jasmine. Kekuatan kaisar alam mendalam, dia tidak memiliki siapapun yang menemaninya, bagaimana dia bisa sampai ke tempat ini? Sendirian? Jika dia bertemu dengan binatang buas yang dalam, dia pasti berada dalam bahaya. Lebih buruk lagi, jika dia bertemu dengan manusia manapun, mereka akan jauh lebih berbahaya daripada binatang buas manapun. Memikirkan semua ini, Yunce menggelengkan kepalanya. Dia memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu memikirkan gadis ini dan terus terbang lurus ke depan. Hanya saja, pada saat ini, dia merasakan ledakan besar aura dalam datang dari dekat posisi gadis itu. Semburan kuat seseorang di tahap awal alam kesengsaraan ilahi. Itu adalah seorang pria paruh baya kekar. Dia memiliki sikap dingin dan aura yang agak menyesakkan. Ketika Yunce melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah gadis kecil itu. Dia mengerutkan kening, mulai merasa sedikit khawatir. Di negeri yang tanpa hukum dan jahat, seandainya seorang pria normal bertemu dengan seorang gadis muda yang kesepian dan tak berdaya yang secantik itu, apa yang akan terjadi selanjutnya sudah cukup jelas. Sebelum berurusan dengan sekte jiwa, dia mungkin tidak seharusnya menjadi orang yang suka ikut campur, pikir Yunce dalam hati. Dia berbalik dan mulai terbang ke arah timur sekali lagi. Di alam Darkya, mampu mencapai alam kesengsaraan ilahi berarti dia adalah orang penting dan pria paruh baya ini terlihat seperti itu.
Ketika dia melihat gadis dengan rok warna-warni, dia bereaksi sepenuhnya seperti yang diharapkan Yunce. Matanya terpaku dan dia berhenti bernapas sejenak. Dia merasa seperti berada dalam mimpi. Selama ribuan tahun hidupnya, dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu indah. Mungkin gadis itu tidak tahu betapa meruntuhkan kecantikannya. Dia sepertinya tidak menyadari semua bahaya yang mungkin terjadi dan segera berjalan menuju pria paruh baya itu. Matanya yang cerah dan berkilau menunjukkan keraguan. "Paman, kenapa kamu menatapku seperti ini? Apa kita pernah bertemu sebelumnya?" Suaranya memiliki nada kekanak-kanakan tetapi isi suaranya lebih seperti seorang dewi halus yang berbicara. Suaranya sepertinya menggairahkan jiwa pria ini yang terdalam. Pandangannya benar-benar tertuju padanya dan tubuhnya mulai memanas hingga dia hampir kehilangan kendali. Dengan tingkat kultivasi dan posisinya, dia sudah memiliki banyak istri dan selir, masing-masing spektakuler. Dengan pengalaman sebelumnya, dia seharusnya tidak terlalu terpikat dengan lawan jenis. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang anak kecil. Namun, dia menyebabkan setiap serat dalam dirinya terbakar dengan gairah. Dia belum pernah merasa begitu impulsif sepanjang hidupnya. Dia memiliki keinginan untuk bergegas maju dan membawanya pergi, menyembunyikannya dan bermain dengannya tanpa henti. Dia seperti bintang terang dan bersinar yang telah jatuh ke dunia biasa dan tak bernyawa. Bahkan jika dia harus mati ribuan kali untuk mendapatkannya, itu akan sia-sia. Meskipun dia tidak berpikir jernih, pria parubaya ini masih cukup berhati-hati untuk menyapu area tersebut dengan indera rohnya. Dia membenarkan kalau gadis ini memang sendirian. Dia menelan seteguk air liur dan mulai berjalan ke arahnya, memperlihatkan senyuman hangat. "Nona kecil, kenapa kamu sendirian di sini? Ini tempat yang sangat berbahaya. Bagaimana kalau paman di sini melindungimu?" Melihat penampilannya sekarang, gadis kecil itu mulai melangkah mundur, menjawab dengan suara khawatir, "Tapi, paman lebih terlihat seperti orang jahat." Wajah pria parubaya itu berkedut dan berubah dari senyuman hangat menjadi ekspresi jahat dan merosot. Dia mengulurkan kedua tangannya mencoba meraihnya dengan 10 jari. "Sebelumnya aku bukanlah orang jahat, tetapi hari ini, aku akan menjadi orang jahat kali ini saja." Godaan yang mempesona di hadapannya ini telah menghancurkan segala kebenaran yang ada dalam hatinya. Dia terbakar nafsu saat suaranya menghilang. Dia menerkamnya seperti serigala lapar. "Ah, tolong, selamatkan aku." Pegunungan jiwa hitam dipenuhi dengan tangisan tajam gadis kecil itu. Bang! Saat tubuh pria parubaya itu menerjang ke depan, dia tiba-tiba menabrak dinding udara yang tak terlihat. Sebuah kekuatan yang sangat kuat melemparkannya ke belakang, menyebabkan dia terjatuh dengan menyedihkan. Sekilas, berdiri di belakang gadis kecil itu adalah seorang pemuda tanpa ekspresi. "Enyahlah. Semakin jauh semakin baik." Tangan kanan Yunce mengulurkan telapak tangan kanannya mengarah ke dada pria paruh baya itu. "Apa-apaan, kenapa aku tidak bisa menghadapi tangan ini? Kamu, siapa kamu?" Wajah pria paruh baya itu menjadi gelap saat melihat Yunce. Yunce tidak membalasnya secara langsung dan berbicara dengan nada mencemooh, "Dengan kultivasimu, kamu seharusnya menjadi seseorang yang hebat di alam Darkya. Namun sekarang Anda mencoba menindas seorang gadis kecil yang usianya tidak lebih dari belasan tahun. Jika berita ini tersebar, saya khawatir reputasi Anda akan hancur total. Gerakan pantatmu dan pergi." Kata-kata Yunce menyebabkan pupil mata pria itu mengecil. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan tetapi segera digantikan dengan ekspresi berbisa. Dia tertawa dingin, "Anak muda, kata yang bagus, tapi jika kamu mati di sini, bagaimana berita ini bisa menyebar?" Dia melepaskan kekuatannya dan gelombang niat membunuh yang kuat terkunci pada Yunce. "Bocah, kamu tidak tahu batas kemampuanmu, mati." Wajah Yunce berubah serius.
Pria itu bergegas ke arahnya dan dia segera mengambil Heaven's Meeting Sword, memegangnya di tangannya. Lawannya adalah seseorang di alam kesengsaraan ilahi. Meskipun dia masih dalam tahap awal, Yunce akan kesulitan menghadapi ancaman jika dia tidak menggunakan Heaven's Meeting Sword. Terlebih lagi, gadis kecil itu terlalu dekat dengan mereka. Dengan kekuatan kaisar mendalamnya, dia pasti akan mati karena gelombang bentrokan mereka. Dia harus mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Pedang berat itu menyerang, menciptakan kekuatan raksasa yang bertentangan dengan akal sehat, yang menyebabkan ekspresi pria paruh baya itu berubah. Dia hanya menyerang dengan sebagian dari kekuatannya. Raungan menggelegar meletus. Tanah di bawah kaki kedua pria itu hancur, kekuatan mereka tak henti-hentinya saling mendorong. Pria paruh baya itu sangat terkejut karena seseorang di tahap awal alam jiwa ilahi dapat memblokir serangan frontal darinya. Kamu sebenarnya, surga gemuruh. Kekuatan Yunce segera melonjak menyebabkan lebih banyak kekhawatiran bagi pria paruh baya itu. Pria itu menjerit putus asa saat dia terlempar seperti pohon yang terkoyak oleh badai. Yunce berbalik dan Heaven's Meeting Sword terbakar saat teriakan burung phoenix dan serigala surgawi menghancurkan udara. Tebasan serigala surgawi phoenix. Boom! Siluet serigala yang menyala-nyala menembus udara, mendarat tanpa ampun di tubuh pria paruh baya itu. Jeritan menyedihkan terdengar. Seluruh tubuhnya yang tertutup api terlempar sejauh lebih dari 10 km. Sosoknya yang terbang dan menyala-nyala membuat takut binatang-binatang besar yang tak terhitung jumlahnya saat mereka meraung saat melihatnya. Tidak diketahui apakah dia sekarang hidup atau mati. Bayangan patah dewa bintangnya dan dewa penjara Sirius Tome berasal dari Jasmine. Dia tidak berani menggunakan bayangan patah dewa bintang di alam dewa, jadi tentu saja dia juga tidak bisa menggunakan tome dewa penjara Sirius. Namun, penggabungan api Phoenix dan tebasan serigala surgawi yang sekarang menjadi tebasan serigala surgawi Phoenix tidak dihitung sebagai gerakan terlarang. Yunce menghela nafas lega dan menyingkirkan Heaven's Meeting Sword. Dia berbalik dan melihat gadis itu berlari ke arahnya. Kedua matanya seperti bintang bersalju mini, bersinar ke arahnya. Mata dan alisnya yang berbentuk bulan sabit menyebabkan senyuman di wajahnya terlihat sangat manis. Wow, kakak sangat kuat. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku hampir mati ketakutan tadi. Yunce berkedip dan perlahan menundukkan kepalanya, tapi adik perempuan, melihatmu, sepertinya kamu tidak sedikit pun takut, kan? Mustahil. Gadis kecil itu mengusap hidungnya lalu mengulurkan kedua tangannya sambil menarik-narik pipinya sambil tertawa. Namun, aku adalah loli kecil yang lucu. Meski aku takut, aku tidak boleh menunjukkannya, kalau tidak, aku tidak akan manis lagi. Loli kecil, lihatlah, dari mana gadis kecil ini mempelajari kata ini.